Halo semua, perkenalkan saya Hasril Latifah Putri, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang bagaimana cara membuat produk olahan ayam, yaitu chicken nugget atau nugget ayam. Nah, nugget ayam adalah produk olahan ayam yang dicetak, dimasak, dan dibuat dari campuran ayam giling yang diberi bahan pelapis dengan atau tanpa penambahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Mari simak videonya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat chicken nugget atau nugget ayam ada 500 gram dada ayam, lalu ada 2 butir telur, 5 siung bawang putih, merica bubuk, royco atau kaldu ayam, garam, tepung panir atau roti, tepung tapioka, dan tepung terigu. Alat yang dibutuhkan untuk membuat chicken nugget ini ada talanan dan pisau, lalu ada food processor untuk menggiling daging ayam, lalu ada kukusan dan tupperware, dan ada penggorengan serta pancinya. Potong dada ayam kecil-kecil seperti ini. Lalu setelah itu akan kita masukkan ke food processor bersama telur ayam. Lalu kita masukkan 1 butir telur ayam dan 1 butir lagi. Ini sudah dimasukkan tadi daging ayamnya yang telah dipotong-potong dan 2 telur ayam. Lalu sekarang kita akan memblender atau menggiling daging ini. Sudah dihaluskan, lalu kita akan tambahkan bahan-bahannya. Ini tadi ada 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tepung terigu sebanyak 2 sendok, tepung tapioka sebanyak 2 sendok, dan tepung panir sebanyak 3 sendok makan. Merica bubuk 1 sendok teh, dan royco setengah sendok teh. Lalu kita tambahkan garam. Setelah itu kita aduk-aduk lagi semua hingga tercampur. Daging ayam yang tadi sudah dicampur dengan bahan-bahan tambahan seperti tepung dan lain-lain, kita akan masukkan ke dalam wadah tupperware yang sudah diolesi minyak goreng agar tidak lengket. Ini semua kita masukkan. Lalu kita ratakan. Adonan nugget ayam yang sudah diratakan dalam tupperware seperti ini, lalu akan kita masukkan ke dalam kukusan untuk dikukus selama kurang lebih 30 menit. Ini adalah adonan nugget ayam yang tadi sudah dikukus, sekarang sudah matang dan sudah diangkat. Kita akan diamkan terlebih dahulu atau diangin-anginkan hingga dingin sebelum kita proses lebih lanjut. Sekarang sambil menunggu kukusan, kita akan membuat bahan pencelupnya, yaitu 4 sendok makan tepung terigu, lalu royco secukupnya, lalu kita akan tambahkan air dingin secukupnya juga. Lalu setelah ini
Kita dapat tambahkan es batu secukupnya juga agar adonannya menjadi lebih dingin, biar nanti crispy. Ini adalah adonan nugget yang sudah didinginkan. Sekarang kita akan potong-potong. Matiin dulu aja. Langkah selanjutnya adalah pelapisan tepung. Ini adalah adonan nugget yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran nugget pada umumnya. Lalu selanjutnya kita akan mencelupkan adonan nugget ini ke dalam bahan celupan yang sudah dibuat. Kemudian kita akan balurkan ke tepung roti. Lanjutkan semua langkah ini hingga semua adonan potongan nugget terselesaikan. Ini adalah semua potongan nugget yang telah diberi bahan pelapis. Selanjutnya, sebelum kita goreng, kita akan simpan terlebih dahulu dalam freezer agar tepung roti menempel sempurna dan tidak mudah rontok. Ini adalah nugget ayam yang sudah didinginkan. Sekarang kita akan melakukan tahap penggorengan. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Metode penggorengan yang digunakan adalah deep frying. Lalu kita tunggu sampai nugget matang. Kita balik jika sudah mulai berubah warna menjadi kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Sekarang nugget ayam sudah berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan dan sudah mengeluarkan aroma yang enak. Tandanya sudah matang, lalu kita tiriskan. Nah, ini dia nugget yang sudah selesai digoreng dan siap untuk dimakan. Terima kasih sudah menonton. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana cara membuat produk nugget? Sekarang kita akan kupas proses pengolahan tersebut dan kualitas produk nugget yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa produk nugget ayam yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan. Hal tersebut disebabkan oleh proses penggorengan yang menyebabkan mioglobin dalam daging terdenaturasi dan memberi warna agak coklat pada nugget ayam. Selain itu juga karena adanya reaksi kimia antara gula dengan asam amino yang juga dikenal dengan reaksi pencoklatan non-enzimatik atau reaksi Maillard. Dalam segi tekstur, produk nugget ayam memiliki tekstur yang padat dan kompak, halus, namun bagian luarnya kasar dan renyah. Tekstur yang padat dan kompak disebabkan oleh proses pengukusan yang menyebabkan gelatinisasi pati pada tepung, yaitu fenomena di mana volume pati mengembang dan menghasilkan struktur gel yang rigid karena granula pati pecah dan memerangkap sejumlah air di dalamnya. Selain itu, tekstur yang padat dan kompak juga disebabkan oleh bahan pengikat dan bahan pengisinya, yaitu tepung terigu dan tepung tapioka yang memberikan kekerasan dan elastisitas produk. Sedangkan bagian luar yang kasar dan renyah disebabkan oleh proses penggorengan dan pelapisan bahan roti yang memiliki butiran yang besar sehingga menghasilkan tekstur yang kasar. Dalam segi keempukan, nugget memiliki tekstur yang cukup empuk. Hal tersebut disebabkan oleh bahan pengikat dan bahan pengisinya yang dapat meningkatkan daya ikat air, sehingga teksturnya juga menjadi lebih empuk. Tepung tapioka memiliki ukuran granula dan kandungan amilosa yang sangat tinggi, serta banyak mengandung gugus hidroksil dalam molekul patinya, sehingga dapat mengikat air lebih banyak. Sedangkan pada tepung terigu memiliki protein gluten yang dapat membantu dalam memberikan tekstur dan kekenyalan produk. Namun, produk nugget ayam kurang memiliki juiceness. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penggunaan bagian dada ayam dibandingkan paha ayam yang memiliki tingkat juiceness yang lebih tinggi pada saat digoreng.
Prinsip pengolahan pada nugget ayam adalah menggunakan teknologi restrukturisasi daging, yaitu memanfaatkan potongan-potongan daging yang relatif kecil untuk dilekatkan kembali menjadi ukuran yang lebih besar, menjadi produk olahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah daging tersebut. Metode pemasakan yang digunakan pada pembuatan nugget ayam adalah kombinasi antara moist heat cooking dan dry heat cooking. Moist heat cooking adalah metode pemasakan yang menggunakan panas basah sehingga bahan yang diolah akan dipengaruhi oleh air, uap air, atau cairan lain sebagai konduktor sumber panas untuk mematangkan bahan makanan. Sedangkan dry heat cooking adalah metode pemasakan panas kering tanpa menggunakan air tapi menggunakan udara panas, logam atau metal panas, radiasi, atau lemak panas. Nah, dikatakan sebagai metode kombinasi karena daging ayam setelah digiling dan diberi bumbu akan dilakukan pengukusan, lalu nantinya juga akan dilakukan penggorengan. Pengukusan adalah metode pemanasan yang menggunakan uap air sehingga dikatakan moist heat cooking, sedangkan penggorengan adalah metode pemasakan yang menggunakan minyak panas sehingga dikatakan dry heat cooking. Proses pengolahan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap nilai gizi, terutama yang menggunakan panas. Daging ayam memiliki makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Protein akan berkurang seiring dengan proses pengolahan yang menggunakan pemanasan seperti pengukusan dan penggorengan. Pengukusan menyebabkan koagulasi dan denaturasi protein sehingga protein akan ikut terbawa keluar oleh uap air. Penggorengan menyebabkan penurunan kadar protein yang lebih tinggi dibanding pengukusan karena penggunaan suhu yang sangat tinggi sehingga protein akan rusak atau terdenaturasi. Pada proses penggorengan terjadi reaksi antara protein, asam-asam amino, amin dengan gula reduksi, aldehid, dan keton yang menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan atau reaksi Maillard. Reaksi Maillard dibutuhkan oleh bahan pangan tertentu untuk mendapatkan cita rasa dan aroma, walaupun akan menurunkan kandungan gizi dan komponen proteinnya. Pada proses pengukusan akan terjadi hidrolisis lemak daging ayam karena adanya kontak antara lemak dengan uap air yang terbentuk pada saat pemanasan suhu tinggi sehingga lemak akan terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Proses pengukusan menyebabkan menurunnya kadar lemak dalam bahan adonan nugget dengan mencarinya lemak yang disebabkan oleh pecahnya komponen-komponen lemak menjadi senyawa volatil seperti aldehid, keton, alkohol, asam-asam, dan hidrokarbon yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan flavor. Pada penggorengan terjadi pengurangan kadar air dalam bahan nugget yang nantinya akan tergantikan oleh minyak dan terbentuknya senyawa volatil akibat degradasi bahan. Seperti yang diketahui, proses gelatinisasi pati terjadi dalam pengukusan, yaitu terjadi pembengkakan granula pati karena adanya air dan pemanasan. Setelah pengukusan dilakukan pendinginan yang dapat menyebabkan terjadinya retrogradasi pati atau kristalisasi pati yang telah mengalami gelatinisasi. Terdapat beberapa bahan tambahan dalam pembuatan nugget ayam, yaitu ada garam, bumbu-bumbu, tepung tapioka, tepung terigu, tepung panir, dan juga ada telur. Garam berfungsi sebagai penyedap rasa dan bersama senyawa fosfat akan membantu dalam pembentukan gel protein ayam dengan baik, sehingga akan dihasilkan nugget ayam dengan tekstur yang padat. Lalu bumbu-bumbu terdiri dari bawang putih, merica atau lada, kaldu ayam atau penyedap rasa yang berfungsi sebagai penambah cita rasa, aroma, dan bau pada masakan dan juga berfungsi sebagai bahan pengawet. Telur yang ditambahkan dalam adonan berfungsi agar adonan menjadi kompak dan padat, memiliki tekstur kenyal, memberi rasa lezat, dan meningkatkan nilai gizi. Serta telur juga merupakan emulsifier sehingga penambahan telur akan menyebabkan adonan memiliki stabilitas yang baik. Tepung terigu dan tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat untuk memperbaiki stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, memberi warna yang terang, meningkatkan elastisitas produk, memberi tekstur yang padat, dan juga mengikat air dari adonan. Nah, itu dia adalah bagaimana cara membuat produk olahan nugget ayam, serta sedikit penjelasan mengenai cara pengolahannya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.